Ikhwati fillah yarhamukumullah, sifat berikutnya yang ada di sisi bangsa jin adalah mereka akhirnya setelah sejarah kelam yang kita ceritakan kemarin, dipojokkannya oleh malaikat-malaikat Allah, mereka diperangi oleh malaikat-malaikat Allah, akhirnya mereka pun diberikan izin lagi untuk tinggal di muka bumi. Sampai sekarang ini bangsa jin, syaitan kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala karena bumi sudah ada khalifahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memang menetapkan bahwa yang menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Adapun bangsa jin, syaitan itu adalah bangsa yang lain, alam yang lain yang juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sama seperti manusia, hidup, melahirkan, baru lahir, akan datang waktunya pun mereka wafat, meninggal. Berbeda dari kalangan iblis. Nah, kalau iblis ini lebih spesifik sedikit karena memang iblis dan keturunannya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hidup panjang sampai nanti yaumul qiyamah. Seperti yang kita ketahui dari diskusi iblis dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwa bangsa jin, syaitan juga sekarang menempati muka bumi bersama manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini memang kami siapkan untuk al-anam. Al-anam disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-khalq, maksudnya adalah seluruh makhluk. Lebih spesifik disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah bahwasanya al-anam al-muradu bihi al-jinnu wal ins. Maksud dari al-anam wal arda wada'aha lil anam, dan bumi kami siapkan untuk anam, maksudnya adalah al-jin wal ins, untuk bangsa jin dan untuk manusia. Jadi jin kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tinggal di tengah-tengah bumi Allah Jalla wa ala. Dan ikhwati fillah yarhamukumullah, di bahagian mana dari bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala bangsa jin ini tinggalnya? Di tempat-tempat yang gelap seperti tadi kita isyaratkan, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang penuh dengan najis, di tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni, rumah-rumah kosong, hati-hati. Yang semacam ini tempat bersarangnya jin. Demikian pula kalau ada pohon beringin yang mungkin rindang tengah hutan dan yang seterusnya, itu tempat tinggal mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di tempat-tempat yang layak. Itulah bangsa jin. Oleh karenanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin dari kalangan laki-laki, jin dari kalangan perempuan. Tempat tinggalnya yang seperti itu, kamar mandi, syaitan, septic tank mungkin, atau yang semisalnya, azzakumullah. Mereka orang-orang yang hina, mereka orang-orang yang lemah. Jadi sekali lagi jangan takut untuk menghadapi mereka. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kita harus meningkatkan keberanian kita dan harus menyadari, karena itu wakil yang ada, kenyataan yang ada, bahwa kita jauh lebih mulia daripada mereka. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita takut berhadapan dengan mereka. Berjalan di pertengahan malam sendirian di bawah pohon rindang, jangan takut, jalan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suara-suara yang mengganggu, langsung sentak. Takillah ya adu Allah, takut kamu kepada Allah, ibadah. Daripada ganggu saya, kerjakan sholat dan yang seterusnya. Silakan sampaikan apa yang bisa disampaikan. Jangan takut, modal berani. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya Jalla wa ala. Jangan dianggap sesuatu yang besar, karena memang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya dalam tanda kutip lebih hina daripada manusia. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, dengan menjelmanya dia menjadi, mungkin anak-anak kita pernah melihat hantu puntir anak dan yang seterusnya. Lihat dengan mata kepala sendiri, itu ada matanya merah melotot dan yang seterusnya. Ya benar. Memang terkadang mereka usil menampakkan diri yang dengan hal-hal yang demikian, namun jangan sampai dijadikan satu ketakutan yang tertanam pada diri seorang anak. Biasa ya. Bacakan ayat kursi, bacakan apa yang kamu hafal. Wahai anakku, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Kok dia masih ada, biarkan dia. Alam-alamnya dia telah berbuat kezaliman. Kalau kamu bisa nasihati, wahai anakku, takut kamu api neraka, hilang langsung sini. Karena dia akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala.